Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mendaftar ke Microsoft Azure, kemudian menganalisa komponen-komponen yang ada pada Microsoft Azure tersebut dan layanan apa saja yang ditemukan. Pertama-tama kita buka Chrome Chrome dulu ya. Lalu langsung klik sign in. Nah, kita pilih gunakan akun lain. Kita pilih kita ketikkan stikom PGRI Banyuwangi @gmail.com. Kemudian passwordnya sudah isi password, tinggal masuk, klik ya. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman, sudah login. Lalu kita klik sekarang aktif atau aktif now. Kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul ini. Ini halaman berandanya. Selamat datang di Azure Education Hub. Nah, di sini ada untuk perangkat lunak gratis. Di sini ada template panduan mulai cepat Azure. Di sini temukan Microsoft Learn. Di sini ada memulai, ada gambaran, ada perangkat lunak, ada fitur belajar juga, fitur template. Kemudian di sini ada menu perangkat lunak. Sini berisi software. Lalu di sini ada menu belajar. Ini berisi tentang seperti e-book gitu. Di template ini isinya gini. Kemudian kita ke home. Nah, di halaman home ini atau beranda kita bisa buat sumber daya, layanan aplikasi, platform daya, ada juga pusat pemberitahuan, ada alamat IP publik, ada pengamat jaringan, ada grup keamanan jaringan, kemudian ada jaringan virtual, ada kubah layanan pemulihan, dan ada banyak. Ini ada mesin virtual tadi, ada layanan aplikasi, akun penyimpanan, database SQL, aplikasi web statis, Azure Cosmos DB,
layanan Kubernetes, lalu aplikasi fungsi, manajemen biaya, pusat keamanan, penasehat, pantau, kelompok sumber daya, Azure aktivasi direktori, jaringan virtual. Di sini saya udah mentranslate halaman web ini, makanya namanya menjadi bahasa Indonesia. Ini untuk semua layanan, ada banyak layanannya di sini. Di layanan pertama di general ini ada management group, rescurance group, marketplace, service hub, tax, quick start center, free service, rescuers, exploration, dan lain-lain ini. Lalu di compute ada virtual machine, terus ada virtual machine klasik, lalu ada virtual machine scale set, aplikasi service, container instance, bad account, service fabric clusters, mesh application, cloud service, dan masih banyak lagi ini. Untuk di networking ada virtual network, CDN profile, network watcher, public IP prefix, network interface, dan masih banyak lagi. Di storage ada storage akun, recovery service vault, data lake storage gain, storage akun klasik, dan lain-lain. Di web ini juga ada banyak juga, ada aplikasi service, CDN profile, API management service, search service, notification hub, dan lainnya ini. Kemudian di mobile ada aplikasi service, ada power platform, ada notification hubs. Kemudian di container ini ada container instance, container registries, kemudian service fabric cluster, Kubernetes service, bad account, app service. Lalu di database ini ada Azure Cosmos DB, Azure SQL, SQL database, Azure database untuk PostgreSQL server, Azure database untuk MariaDB server, dan ada SQL servers ini, dan masih banyak lagi. Dan juga di analisis sekarang ada Azure Synapse Analysis, ada Azure Databricks, ada HD Insight Cluster, ada Power BI Embed, ada Data Factory, dan lain-lain. Di blockchain ada dua, yaitu Azure Blockchain Service dan Logic Application Preview. Di AI plus Machine Learning ada Boot Service, Machine Learning Studio, dan lain-lain. Kemudian di IoT atau Internet of Things ada IoT Hub, IoT Central Application, Function Application, Device Provisioning Service, dan lain-lain. Ini banyak juga. Lalu kita ke Mixed Reality, ada dua, Spatial Actors akun, Remote Rendering akun. Lalu ke Integration, ada banyak juga aplikasinya, contohnya Logic aplikasi, Logic Apps, kemudian Service Bus, Logic App, API Management Service, Event Grid Subscription, Event Grid Topics, dan lain-lain. Kemudian di Identity ada Azure Activity Directory, Azure AD Domain Service, Azure AD B2C,
ada groups, ada Azure Information Protection, dan masih banyak lagi. Kemudian di security ada security center, ada Key Vault, ada Azure Information Protection, ada juga Azure Active Directory, dan juga ada Application Security Group, dan masih banyak yang lain. Di DevOps ada DevOps Starter, ada juga Azure DevOps Organization, DevTest Labs, Application Insight, API Management Service, dan lain-lain. Di Migrate ini ada Azure Migrate, ada Recovery Service Vault, ada juga Azure Database Migration Service, dan lain-lain. Di monitor ada monitor, application insight, alert, activity log activity workspace, dan lain-lain. Di manajemen plus governance ada advisor, recovery service vault, Azure Arc, cost management plus billing, service Azure Arc, policy, user privacy, blueprints, dan lain-lain. Di komponen Intune ini ada Intune device, Intune for education, security baseline, dan di other ini ada contohnya ada App Dynamics, Aspera Server on Demand, Application Service, Azure Arc Data Controller, Azure Database for MySQL Flexible Server, dan banyak lagi. Untuk order ini lumayan banyak juga. Di sini yang semua layanannya ada semua umum, menghitung, jaringan, penyimpanan, web, seluler, wadah, database, analisis, blockchain, pembelajaran mesin AI, internet untuk segala, realitas campuran, integrasi, identitas, keamanan, DevOps, migrasi, pantau, manajemen plus tata kelola, selaras, dan lain-lain. Itu layanannya. Kemudian kita kembali ke Microsoft Azure-nya. Lalu kita kemudian kita ke virtual machine. Bentar, kita ke lebih banyak layanan. Kemudian kita ke mesin virtual. Tunggu. Nah, di sini ada bisa menambahkan reservasi, edit kolom. Di menu-menunya ini ada menyegarkan, coba tinjau, bisa menjalankan juga, tetapkan tag, mengulang kembali, berhenti, menghapus, dan jasa ini. Kemudian kita nambahkan mesin virtual. Ini kita beri nama create new ya. Create new ini dan kita isi. Misalnya saya isi
RRR group. Kemudian mesin virtualnya saya isi. Kita isi gini. Kemudian regionnya milih yang milih yang Southeast Asia pas ini. Kemudian kita buat untuk misalnya Ubuntu server 18.04 LTS Gen 1. Lalu kita ini pilih no, lalu kemudian pilih password. Ini nama penggunanya, ya kasih Azure user, kemudian passwordnya saya kasih tuh 3. Harus ada yang besar. Ntar. Nah, jika sudah selesai diisi, saya tadi itu ada kesalahan, harus 12 harus 12 passwordnya, gak boleh kurang. Kemudian kita ke ini allow, lalu klik ke review plus create. Jangan lupa itu diganti untuk inbound portnya ini
semuanya saya cantumkan, lalu klik review dan create. Tunggu sebentar. Tak, lalu kita create, nunggu. Ini sudah masih penerapan sedang berlangsung. Tunggu dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ke go to rescue. Nah, ini kemudian kita ini halaman. Jika sudah buat virtual machine gini, kemudian jika sudah tampil seperti ini, kita di sini ada alamat IP publik. Kita bisa mengetesnya dengan cara ping ke IP ini. Ini sama aja. Kemudian kalau menggunakan ping lewat CMD itu, kalau di Linux itu bisa, kalau di Windows ini harus kita klik menghubung ini, kemudian yang RDP, kemudian download RDP file, lalu buka. Ini tunggu. Ada suatu yang error ini. Coba kita coba lagi. Kita ke menu SSH dulu, lalu kita buka aplikasi putih. Kemudian kita isi putihnya itu dengan IP yang didapat tadi, yaitu 13.76.164.145. Kemudian klik open. Nah, ini udah
buka lalu login. Yang login seperti tadi kan udah buat yang usernya Azure user, kemudian passwordnya Azure. Ini kita sudah berhasil masuk ke dalam virtual machine. Lalu kita ini tadi itu sudah, ini udah ke apa itu SSH nya ini di putih sudah terhubung. Nah itu untuk virtual machine. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.